nyesek kali ya gue bahas ini. Kok bisa mereka buat kayak gitu ke Junko ya? Kayak bukan manusia mereka buat itu si Junko. Hai wak gengku, balik lagi sama aku Sheila Poppins di Kupas Kasus. Oke wak geng, di video kali ini aku akan membawakan kasus kriminal yang terjadi di Jepang. Kasus ini sumpah sadis sekali, dimana seorang siswi SMA bernama Junko Furuta disekap selama 44 hari dan dilecehkan lebih dari 100 pria yang sebagian besarnya itu merupakan anggota Yakuza we. Sebelum kita masuk ke kasus lengkapnya we, kayak biasalah kalian tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Kalau udah kalian tekan, aku ucapin makasih ya we ya. Dan sekarang kalian ambil lah popcorn kalian, ambil snack kalian supaya kalian makin nikmat nontonin aku we. Cuman kalau kasus ini agak tragis sih we. Pelan-pelan lah kalian ngemilnya kan, mana tahu agak mual nanti. Aku udah wanti-wanti loh ini ya we. Ya udah, let's go into this case. Junko Furuta adalah seorang siswi SMA yang lahir pada 22 November 1972. Pada saat itu dia berumur 16 tahun. Junko merupakan salah satu siswi di Yashio Minami High School. Ia berasal dari keluarga yang sederhana aja, tinggal bersama dengan orang tuanya, dan dia punya 2 orang saudara laki-laki. Junko ini termasuk siswi yang populer di sekolahnya we. Selain dia pintar, dia juga memiliki banyak teman dan berparas cantik we. Karena parasnya yang cantik inilah banyak pria di sekolah yang mengincarnya untuk dijadikan pacar. Tapi Junko itu gak pernah menghiraukan ajakan kencan yang datang padanya we. Dia hanya fokus belajar dan belajar aja lah pokoknya. Karena saking terkenalnya Junko di sekolah, kecantikannya pun menarik perhatian seorang pemuda nih yang bernama Hiroshi Miyano, yang merupakan siswa yang dikenal itu paling troublemaker lah di sekolah we, dan udah beberapa kali juga putus sekolah. Miyano beberapa kali minta sama Junko untuk menjadi pacarnya, tapi Junko kan hanya fokus sama belajar aja kan we kan. Jadinya ditolak Junko lah dia. Pokoknya setiap dia ngajak Junko kencan, ditolak Junko dengan cara halus. Dan ternyata penolakan itu lama-lama membuat si Miyano kesal. Gadis bungkuk itu ya harus diberi pelajaran. Gak ada seorang pun yang menolak Miyano paling ganteng di sekolah ini. Kayak gitulah kira-kira dibilangnya. Dan inilah awal mula nasib tragis yang menimpa Junko Furuta. Sekarang kita langsung aja masuk ke kronologinya. Pada malam tanggal 25 November 1988, tepatnya pada pukul 20.30 malam we, Junko ini baru pulang dari bekerja. Jadi kalau dia pulang itu naik sepeda lah kan, seorang diri dia pulang menuju ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Miyano sama seorang temannya yang bernama Nobuharu Minato nggak sengaja melihat si Junko we. Sebenarnya mereka pun bukan mengincar si Junko loh. Mereka dua memang suka berkeliaran di sana. Tujuannya untuk merampok dan memperkosa wanita yang lewat di sekitar situ. Dan hal ini pun merupakan kebiasaan yang selalu mereka lakukan lah. Sialnya di malam itu, Miyano yang dendam sama Junko tiba-tiba melihat Junko melintasi daerah itu we. Ditengoknya si Junko bersepeda sendiri, timbullah niat jahat dia kan, yang udah dipendamnya sejak lama dalam diri dia. Dia pun langsung bilang ke Minato, Minato, kau tendang ya si Junko jatuh dari sepeda. Nanti aku sembunyi di dekat-dekat sana. Minato pun melakukan perintah si Miyano we. Ditendangnya sepeda si Junko sampai jatuh. Setelah si Junko jatuh, Minato langsung melarikan diri dia. Sementara Miyano tiba-tiba keluar dari persembunyiannya we. Mbak pahlawan lah dia kan. Ditawarkannya bantuan sama Junko kan. Junko kau nggak apa-apa kan? Sini ku bantu kau, ku antar lah kau sampai rumah katanya. Jadinya dia pun menerima tawaran Miyano tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Bahkan Junko nggak menyadari bahwasanya Miyano bukan mengantarnya pulang ke rumah, melainkan dibawa si Miyano si Junko ini ke sebuah gudang di dekat sana. Sesampainya di gudang, Miyano nggak ada babi bobu lagi, langsung diperkoasnya si Junko dan diancamnya, apabila kau melawan Junko, kau kubunuh nanti. Gitu. Dan Miyano pun bilang ke si Junko kan, aku banyak loh koneksi Yakuza, kau jangan macam-macam sama aku. Mendengar hal itu Junko pun takut lah kan, dan diturutinya aja Miyano. Tetapi nggak sampai di situ aja weh. Setelah memperkoas si Junko di gudang, Miyano masih merasa nggak puas dia. Dibawanya Junko ke hotel terdekat dan diperkoasnya lagi si Junko di sana. Setelah memperkoas si Junko di hotel we, Miyano yang masih merasa nggak puas dengan tindakan kejinya itu, langsung diteleponnya Minato dan teman-temannya lagi yang lainnya bernama Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Sekitar pukul 3 pagi itu, Miyano ajak Furuta, ayo kita ke taman terdekat sana. Rupanya Minato, Ogura, dan Watanabe pun udah menunggu di taman itu we. Sesampainya di taman, kembali lagi Junko diancam sama mereka.
Mereka bilang kayak gini, aku tahu lo tempat tinggal kau Junko. Kalau kau berusaha melarikan diri, nanti anggota Yakuza akan bunuh semua keluarga kau. Mendengar hal itu, Junko pun gak bisa melawan saat dilecehkan oleh 4 orang pemuda itu. Tidak lama setelah si Junko ini dilecehkan di taman, keempat orang itu membawa Junko ke sebuah rumah di distrik Ayase di Adachi. Rumah ini adalah rumah orang tuanya si Minato Memang rumah itu biasa dijadikan mereka sebagai markas tempat berkumpul. Dan di sanalah kemudian mereka memperkoas Junko beramai-ramai lagi. Otak mereka itu. Sementara orang tua Junko yang mendapati anaknya belum pulang pun segera menghubungi polisi lah. Miyano tahu rupanya bahwasanya orang tua Junko udah melaporkan kehilangan Junko ke polisi. Dia pun langsung memaksa Junko, Junko, kau telepon mama kau bilang kalau kau pergi dan tinggal bersama dengan teman kau. Tujuan Miyano bikin kayak gitu supaya proses penyelidikan dan pencarian Junko itu dihentikan Jadi memang dihentikan pencarian itu karena kan si Junko udah mengabari mamak dia. Dan ternyata di rumah Minato itu bukan hanya Minato sendiri aja yang tinggal. Ada orang tua Minato juga tinggal di rumah tersebut Dan saat orang tua Minato di rumah, Junko dipaksa untuk berpura-pura menjadi pacar salah satu dari mereka. Tapi sebenarnya pun keluarga Minato ini tahu apa yang dilakukan sama putra mereka pada Junko. Hanya saja mereka nggak berani ikut campur karena mereka mengetahui Miyano memiliki koneksi dengan Yakuza. Mereka takut apabila nanti mereka melaporkan, Miyano akan melakukan pembalasan. Dan mereka pun udahlah memutuskan tutup mata aja lah, kita gak bisa menolong si Junko. Karena Yakuza kan memang ditakutkan kayak di Jepang sana Habis itu pada malam 28 November, Miyano kembali mengundang 2 orang temannya lagi datang ke markas itu, yaitu Tetsuo Nakumara dan Koichi Ihara. Pada saat itu Junko sempat mencoba melarikan diri dan teriak dia minta tolong kayak gitu, kayak ketakutan gitulah udah suara dia. Tetapi Miyano saat itu juga langsung diterainya kaki si Junko, sementara Ihara meletakkan bantal di wajahnya si Junko. Kuat kali teriakan si Junko ini sampai orang tua Minato pun terbangun karena suara teriakannya. Sempat juga mereka datang untuk periksa keadaan, namun Minato bilang ke orang tuanya udah nggak apa-apa kok mak, gitu kan. Setelah orang tuanya Minato keluar, kelompok itu pun melanjutkan memperkoas massal kepada Junko lagi, yang sudah dalam keadaan tidak sadar, dengan matanya itu udah menatap ke langit-langit, udah nggak bisa berkedip Dan Junko pun disekap di rumah Minato selama 40 hari. Dia disiksa, diperkoas berulang-ulang. Bahkan si Miyano sampai diajaknya teman-teman yang merupakan anggota Yakuza untuk memperkoas dan menyiksa Junko secara bergiliran. Dendamnya si Miyano ini gak pakai otak dia Orang gak cinta kok dia sama kawannya, aneh lah. Perkara ditolak dibuatnya Junko kayak gitu. Emosi kali aku waktu baca ini, benar lah. Dan biar kalian tahu si Miyano ini sampai panggil lebih dari 100 pria untuk melakukan pemerkoasan dan menyiksa Junko. Kalau dihitung Junko itu udah diperkoas sebanyak 500 kali selama 40 hari. Bahkan dalam 1 hari itu Junko bisa diperkoas sama 12 pria sekaligus Ya ampun, nyesek kali gue bahas ini. Kok bisa mereka buat kayak gitu ke Junko Kayak bukan manusia mereka buat itu si Junko. Dan pada hari ke-44 Junko fix meninggal dunia karena siksaan yang udah terlalu kejam itu. Setelah mereka lihat Junko udah nggak bernyawa, 4 orang itu takut dihukum Jadinya Miyano, Ogura, Watanabe, dan Minato pun membungkus tubuh Junko dengan selimut. Habis itu mereka masukkan ke plastik. Kemudian plastik itu dimasukkan mereka ke dalam drum ukuran 210 liter. Habis itu drum itu mereka penuhilah pakai beton basah. Setelah itu drumnya udah kering mereka buang ke truk semen di Koto, Tokyo. Bahkan Miyano pun sempat memasukkan ke dalam plastik itu rekaman video episode terakhir film Tonbo atau Dragonfly. Karena selama ditahan, si Junko selalu bilang kayak gini, aku menyesal kali nggak dapat menonton episode terakhir Tonbo itu. Tapi kaset itu dimasukkan si Miyano dengan mayat Junko bukan karena kasihan dia sama si Junko tetapi karena dia takut arwahnya Junko datang menghantui dia katanya. Bisa takut juga kau Miyano makanya berperi kemanusiaan lah kau sikit. Dan pada 23 Januari 1989, Miyano sama Ogura pun ditangkap karena kasus pemerkosaan yang mereka lakukan beramai-ramai terhadap seorang gadis berusia 19 tahun pada bulan Desember lalu. Jadi Desember itu kan si Junko masih hidup kan. Ternyata mereka juga melakukan penculikan dan pemerkosaan pada seorang gadis. Padahal kan udah ada Junko di rumah kan tapi mereka tetap berburu aja di luar sana Dan mereka mengakui hal ini dikarenakan fisik dan badan Junko udah mengeluarkan bau busuk Kayak
kayak mana gak bau busuk kan. Badan si Junko sampai banyak luka-luka, pasti infeksi lah kan. Habis itu gak pernah mandi lagi, buang air besar dan kecil pun di sana. Makanya 4 orang itu gak berselera lagi sama si Junko katanya. Tapi ini polisi masih belum tahu ya kalau Miyano sudah membunuh Junko. Setelah ditangkap pada 23 Januari 1989, Miyano dan Ogura pun dibebaskan lagi weh. Dan pada tanggal 29 Maret 1989, tiba-tiba nih ada 2 petugas polisi datang untuk menginterogasi mereka langsung ke rumah mereka nih. Selama interogasi, si Miyano pikir kayak gini, aduh, kayaknya polisi udah menyadari nih kalau kita bunuh si Junko ya. Atau mungkin juga kawan aku nih yang bernama Ogura nih udah mengakui ke polisi kalau kita udah bunuh Junko. Miyano saat itu kan gak tahu maksud polisi kan, dia langsung panik dan memberitahu polisi di mana Mek Junko berada. Aku buang di sana loh pak, gitu dia. Sempat bingung juga polisi yang bertugas saat mendengar pengakuan Miyano weh. Padahal kan polisi pada saat itu mau tanya aja soal kejadian pembunuhan seorang wanita dan putranya yang baru-baru ini terjadi di dekat rumah mereka. Cuma si Miyano kan udah parno sendiri weh. Nah karena pengakuannya inilah besok polisi langsung pergi ke lokasi pembuangan semen di Koto itu sesuai dengan lokasi yang dikasih tahu sama Miyano untuk memastikan apakah benar ada mayat seperti yang diakui Miyano ke polisi. Dan setelah dicek weh, ternyata benar polisi menemukan drum berisi jasad seseorang. Habis itu polisi pun melakukan identifikasi melalui sidik jari dan dari sinilah diketahui jasad itu fix adalah Junko Furuta. Dan pada 1 April 1989 Jo Ogura ditangkap karena serangan seksual lainnya dan kemudian dia ditangkap kembali nih karena kasus pembunuhan Junko. Double langsung. Disusul dengan si Watanabe, Minato, dan saudara laki-laki Minato, serta beberapa kaki tangan lain yang ikut dalam pelecehan Junko secara resmi diidentifikasi. Dan saat di persidangan ini weh, keempat pemuda itu mengaku telah memperkoas Junko lebih dari 400 kali, memukuli Junko, membuatnya kelaparan, dan menggantungnya di langit-langit kamar. Bahkan mereka juga menjatuhkan barbel ke perutnya si Junko, dan menggunakan tubuh Junko seolah-olah itu adalah karung tinju, ditunju-tinju gitu sama mereka. Gak ada otak memang. Emang guguk kali orang-orang ini. Gak ada otak memang. Aku mau bilang binatang kali gitu kan. Mereka juga mengakui udah memaksa Junko memakan kecoa, minum air seninya sendiri. Mereka juga melakukan penyiksaan pada organ intim Junko secara berulang-ulang dengan sangat brutal. Di mana mereka masukkan benda-benda ke dalam misfi dan anusnya Junko. Termasuk korek api yang masih menyala, batang logam, dan juga botol. Dan setiap kali tubuh Junko sudah enggak sanggup menerima siksaan dan pingsan, mereka akan memasukkan kepala Junko ke dalam ember yang berisi air agar si Junko ini sadar lagi. Setelah sadar, mereka lanjut lagi menyiksa Junko. Badannya si Junko dipukul hingga dibakar sama mereka weh. Sehingga mereka menyebabkan sekujur tubuhnya Junko terluka parah. Sampai Junko pun lumpuh, gak bisa jalan, gak bisa gerak dia. Kayak mana kan barbel itu dipukul terus dilempari. Bisa jadi tulang dia ada yang patah weh. Dan di pengadilan mereka juga mengatakan kalau pada saat mereka menyiksa Junko pun berkali-kali memohon kepada mereka agar udahlah kalian bunuh aja lah. Tapi permintaan Junko nggak diindahkan mereka weh. Bukannya kasihan, mereka malah selalu melampiaskan kemarahan kepada Junko. Jadi pernah nih mereka kan mengakui nih dia. Suatu kali itu mereka lagi main mahjong, rupanya kalah weh. Marahlah mereka kan, dilampiaskan ke si Junko, dipukul mereka si Junko. Habis itu mereka teteskan lilin panas ke wajahnya si Junko weh. Habis itu meletakkan 2 lilin pendek yang udah pendek kayak gini ke kelopak mata si Junko weh ini. Udah kayak gitu mereka terus memukuli Junko lagi dan menjatuhkan barbel ke perut Junko berulang-ulang. Dan siksaan itu berlangsung selama 2 jam weh. Hingga akhirnya Junko pun meninggal. Ya ampun weh, aku gak bisa bayangkan kayak mana sakitnya hati orang tua Junko saat mendengar siksaan yang dilakukan 4 orang gak berotak itu ke si Junko. Aku aja pas baca itu ya weh, ngilu kali aku, emosi sedih campur aduk lah semuanya. Dan pada bulan Juli 1990, pengadilan pun menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepada Hiroshi Miyano yang merupakan tersangka pemimpin kejahatan, dan Miyano sempat mengajukan banding weh. Tapi hakim malah menjatuhkan hukuman tambahan 3 tahun penjara weh. Berarti total hukuman Miyano 20 tahun. Pada saat hukuman itu diberikan, si Miyano usianya 18 tahun. Hingga pada 2009, si Miyano ini bebas. Tapi pada tahun 2013, Miyano ditangkap lagi weh karena kasus penipuan dan kemudian dia dibebaskan lagi karena kurangnya bukti.
Sementara Nobuharu Minato yang sekarang berubah nama menjadi Shinji Minato dijatuhi hukuman 5-9 tahun penjara oleh hakim. Pada saat dijatuhi hukuman, Minato berusia 16 tahun. Sementara keluarga Minato yang saat itu mengetahui kejadian penyiksaan Junko tidak dijatuhi hukuman apapun. Dan setelah bebas, Minato pun pindah dengan ibunya. Tapi pada tahun 2018, dia kembali ditangkap karena telah memukul pria berusia 32 tahun dengan batang logam dan menggorok leher pria itu dengan pisau. Nggak jerah dia. Sementara Yasushi Watanabe yang semula dijatuhi hukuman 3 hingga 4 tahun penjara mendapatkan hukuman tambahan menjadi 5 hingga 7 tahun penjara. Dan pada saat itu dia berusia 17 tahun. Ini bertobat ini, nggak ada dia melakukan apapun. Selanjutnya Jo Ogura, dia menjalani hukuman 8 tahun penjara di penjara remaja. Pada saat itu dia berusia 17 tahun dan ia dibebaskan pada Agustus 1999. Kemudian pada Juli 2004 si Ogura ini ditangkap lagi karena penyerangan terhadap seseorang. Kabarnya pun ibu Ogura diduga merusak makamnya Junko dikarenakan dia bilang Junko ini udah merusak kehidupan putranya. Aneh-aneh lah mama ini kan. Orang anak dia kok yang kayak gugu udah gak berotak kayak gitu nyiksa Junko sampai mati. Apa pula Junko yang merusak hidup anaknya? Yang benar tuh anaknya yang merusak diri sendiri. Buktinya udah keluar dari penjara aja masih melakukan penyerangan ke orang lain. Kan berarti kesalahan di anaknya kan kan. Emosi pula aku jadinya. Sekarang kita lihat aja lah lah. Memang 3 orang itu, si Miyano, Minato, dan Ogura udah payah lah aku tengok. Sifat kriminalnya udah tinggi kali bolak-balik mereka kena tangkap. Bahkan habis kejadian Junko pun mereka masih melakukan kejahatan lagi kan kan. Kayak gak ada jerahnya. Udah mendarah daging sifat keji mereka itu. Padahal masih muda loh pasti tangkap. Baru belasan tahun gak habis pikir aku anak belasan tahun bisa punya otak busuk kayak gitu. Dan banyak juga orang yang gak terima dan merasa hukuman yang diberikan ke pelaku itu gak sesuai dengan kejahatan yang udah mereka lakukan ke Junko. Aku sendiri pun rasa gak cocok Mereka udah nyiksa si Junko dengan sangat-sangat kejam loh Kenapa cuma beberapa tahun aja? Gak adil aku rasa ini. Gak sepadan dengan apa yang udah diperlakukan mereka ke Junko. Iya kan Coba menurut kalian kayak mana? Sesuai gak hukuman yang mereka terima? Coba drop komen kalian di bawah ya. Marah-marah aku jadinya. Dan pemakaman Junko Furuta pun diadakan pada tanggal 2 April 1989. Teman-temannya pun banyak yang datang. Ada juga teman yang memberikan pidato yang isinya kayak gini Ini benar-benar mengharukan ini Jun-chan, aku tidak pernah bermimpi kalau kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Kamu pasti sangat kesakitan, begitu banyak penderitaan, kami nggak akan pernah melupakan kamu. Aku mendengar kalau kepala sekolah telah memberimu sertifikat kelulusan, jadi kita semuanya lulus Jun-chan. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan. Beristirahatlah dengan tenang. Dan baju sarjana Junko pun diletakkan di atas peti matinya si Junko. Pada saat hari kelulusan pun, kepala sekolah memberikan ijazah kepada orang tua Junko. Dan saat ini lokasi tempat ditemukan mayatnya Junko pun telah berkembang menjadi Taman Wakasu. Jadi seperti itulah akhir kisah Junko Furuta Mungkin ada informasi mengenai Junko yang terlewatkan sama aku juga, kalian boleh bantu info di kolom komentar. Dan thanks juga buat wak geng aku yang udah support aku selalu Semangat dan sehat selalu ya wak gengku yang ada di mana saja. Love you full wak geng. So aku Sela Popin, sampai jumpa lagi wak geng di Kopassus lainnya. Bye bye.